Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang keharaman hewan ini. Hewan ini sering dipakai sebagai sebutan di kalangan kita, ya, terutama anak-anak muda, gogok tuh, ya, dan sejenisnya. Memang di Quran tidak diterangkan, tetapi dalam hadis seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, kata beliau, Rasul berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhi nabin minas siba wa kulli dhi mikhlabin minat tayr. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW telah melarang kita semua untuk makan hewan ini, gogok nih, ya. Dilarang memakannya, ya. Karena dia termasuk hewan buas yang bertaring, ya. Jadi hewan buas, binatang buas yang bertaring atau buku yang tajam bercakar, itu juga diharamkan. Sekalipun mungkin banyak orang menyenanginya karena atau bisa dijadikan sebagai obat. Kalau Bapak sering ke daerah-daerah pinggir itu ya, di Bandung lah banyak itu ya. Biasa ada supir-supir angkot itu, pojok-pojok itu ada yang jualan tuh, ya. Apa istilahnya B1 begitu ya, istilahnya, ya, rame, karena memang dia memberikan efek kuat katanya. Tapi dalam Islam itu diharamkan. Bukan hanya diharamkan dari sisi memakannya saja, memeliharanya saja itu dilarang. Kecuali ada kekecualian. Memeliharanya saja Rasul bilang man amsik kalban, ya, yang kusu min amali kulla yaumin qiratun illa kalbun harsin atau kalbun masyiatin, ya. Memelihara hewan ini, gogok ini, Pak ya, maka orang yang memelihara itu akan dikurangi amal solehnya itu, pahalanya itu setiap hari 1 qirat. Kita sholat, puasa, zakat, baca Quran dapat pahala tuh. Tapi karena memelihara hewan ini, gogok ini, maka pahala kita itu dikurangi setiap hari itu 1 qirat. Sekalipun ukuran qirat itu tidak dijelaskan, ada yang menyebutkan ukurannya gram, ada juga menyebutkan ukurannya ukuran gunung Uhud. Tapi yang jelas mengurangi pahala kita, mengurangi ganjaran amal soleh kita telah kumpulkan tuh. Memeliharanya tuh dikurangi. Bahkan Rasul bilang, orang yang memelihara hewan ini, ya, maka malaikat pembawa rahmat tidak akan datang. Bayangin Pak, malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk. Dulu Rasulullah di rumahnya sempat di tempat tidur itu ada gogok. Malaikat gak datang beberapa hari itu. Ketika ditanya kenapa ya, wahai malaikat, kau gak pernah datang ke tempat saya lagi? Karena di kolong tempat tidur kamu itu pada waktu itu ada gogok, ya. Malaikat pembawa rahmat tidak akan datang. Jadi sebegitu besarnya larangan itu, ya, untuk memelihara hewan ini. Tapi kalau ada kepentingan seperti untuk arsin menjaga kebun tanaman tuh, dia dibolehkan. Atau kita punya peternakan, jaga rumah tuh, selama ditempatkan di luar rumah, buatkan kandang kalau halamannya besar, ya, maka dia boleh untuk menjaga kebun, menjaga peternakan, ya, jaga rumah, tapi tidak boleh ada di dalam rumah. Hati-hati dengan perkara gogok ini. Bahkan satu hal lagi yang lebih merisaukan kita, itu air liurnya itu
berbahaya. Sehingga dulu Rasulullah SAW kata beliau, ya, tahurul ina'i hadikum, ya, walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin awwalahuna biturab. Rasul bilang gini, kalau kita punya bejana tuh, tempat tuh, mangkok, piring, ember tuh, ya, apa saja tempat, dijilat anjing tuh, ya, gogok tuh, maka dia harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dulu zaman Nabi nggak pernah terpikirkan tentang teknologi, kenapa sampai mesti dicuci dengan tanah tuh, ya. Pokoknya maksa nurut aja lah, karena bimbingan Allah dan Rasulnya. Pokoknya cuci aja dengan tanah, ya. Dulu tuh. Sekarang baru ditemukan, kata dokter Ismailawi bin Al-Muhajir, ya, di tubuh hewan gogok itu, di lambungnya itu, yang dikeluarkan lewat airnya itu mengandung semacam kuman, virus tokskarsin namanya, yang berbahaya. Kalau sampai kena manusia, ya, itu bisa membutakan mata, mengganggu penglihatan itu. Dan dia hanya bisa dicuci, kuman ini baru bisa dibersihkan kalau dengan tanah. Jenis bakteri ini, Pak. Kenapa begitu? Karena memang ada jenis kuman hewan yang hanya bisa disterilkan dengan tanah, tidak bisa dengan yang lain. Contoh nih, dulu orang mengira, ya, para dokter pada hal itu, di kuburan itu tempat kita membuang jenazah tuh, mayat tuh, ya, mesti dia bilang akan banyak kumannya tuh di atas tanah, di atas kuburan itu, ya. Kenapa? Karena di bawahnya ada mayat, ya. Daging-daging yang sudah hancur tuh, kan logika kita berpikir mesti jadi belatung, jadi kuman, jadi bakteri segala macam itu. Ternyata para ulama melakukan penelitian itu, para dokter mengambil sampel tanah-tanah pekuburan itu dan diperiksa, tidak ada sama sekali kuman, tidak ada bakteri di atas tanah itu. Karena tanah itu ternyata sebagai alat yang bisa jadi mensterilkan kuman, sehingga tidak ada tanah. Lah dari sini kemudian para ulama menyimpulkan bahwa, oh, kalau begitu Islamnya hebat, Pak. 1400 tahun yang lalu dulu Rasul menganjurkan agar kita semua, ya, kalau punya bejana, tempat atau kesenggol kulit kita dengan lidah anjing itu, ya, maka dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Tanah bisa mensterilkan kuman itu. Apakah hanya air liurnya saja? Ini menjadi pembicaraan para ulama, Pak. Saya akan kunci pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, agar tahu bahwa yang jadi najis itu bukan hanya air liurnya saja, juga air kencingnya, kotorannya, bahkan semua bagian tubuh hewan itu merupakan najis. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Pegang sebagai pegangan kita. Bukan hanya air liurnya saja yang najis, tapi seluruh bagian tubuh, ya, kencing dan kotorannya juga najis. Kenapa? Karena anjing itu kan suka menjilat-jilat kulitnya tuh, tubuhnya tuh, dijilat-jilat semua tuh. Lah dari liur itu nempel kepada tubuhnya, tubuhnya nempel kepada kita. Kalau kebetulan kita senang anjing misalnya, atau secara kebetulan kita pergi ke tempat teman, ke keluarga, ada anjing nempel-nempel kita tuh, ya. Lah itu najis, yang nempel pada bulunya itu juga najis. Bahkan ada penelitian 1 gram bulu kambing, bulu anjing itu mengandung 180 telur ulat virus tadi. Banyak, Pak, ya, pada bulunya itu. Sehingga kalau kita tersentuh hewan itu, maka buru-buru bersihkan dengan air dan salah satunya dengan tanah. Atau mungkin kita pergi ke bengkel naik mobil tuh, ya, pergi ke bengkel. Karena bengkel ini punya orang kafir, ya, ada anjing, dia masuk tuh ke setir kita tuh, dia duduk di mobil, di dalam mobil kita tuh. Sering beberapa kali tuh, ya. Nah, tempat itu harus kita cuci dengan air dan salah satunya dengan tanah.
Memang ada pendapat imam lain seperti Imam Maliki dan Imam Hanafi ya, yang menyatakan bahwa yang najis itu hanya air liurnya saja, tapi kulitnya tidak ya. Tapi kalau Imam Syafi'i Hambali dia semua pendek kata najis. Jadi berpulang kepada kita, kalau Bapak memilih pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat bahwa yang najis itu hanya air liurnya saja, silakan. Tapi saya ingin mengunci pendapat yang saya dapatkan dari Imam Syafi'i bahwa seluruh bagian tubuh ya, hewan tadi dinyatakan sebagai najis dan dia akan mengganggu di dalam peribadatan kita. Salat selama ada najis itu tidak sah ya, selama tidak dibersihkan najis tadi, baik menempel pada kulit atau pada pakaian, pada sejadah, pada sarung atau tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah. Oleh karena itu sebaiknya ya, sekalipun kita punya kebutuhan, misalnya punya kebun ya, punya peternakan, punya rumah, sebaiknya jangan menggunakan hewan ini ya. Cari yang lain yang lebih selamat. Loh, kalau gitu Allah ciptakan hewan itu untuk apa? Banyak yang lainnya yang bisa digunakan untuk manfaat hewan ini, tapi bukan untuk menjaga rumah atau untuk kebutuhan yang lain. Hewan ini digunakan untuk yang banyak, seperti pelacak itu bisa digunakan juga hewan ini. Jadi jangan mengira bahwa Allah menciptakan hewan tidak ada gunanya. Ada, tapi tidak untuk yang keperluan kita tadi. Kembali kepada hadis tadi bahwa hewan ini bukan hanya diharamkan memakannya, tapi juga menjadi najis, berpengaruh pada ibadah kita seluruh bagian tubuhnya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita, yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya.